Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahas tentang huruf mausul, selanjutnya kita membahas tentang isim mausul. Mausulul asma'il ladzil unthal lati, isim mausul yang khusus diantaranya adalah alladzi untuk satu laki-laki atau mufrad mudzakkar, dan allati untuk satu perempuan atau mufradah muannatsah, ini khusus. Kemudian wal ya idza ma thunniya la tuthbiti bal ma talihi aulihil alama, dan ya dalam lafaz alladzi dan allati ketika ditasniahkan menunjukkan dua, maka ya itu dibuang kemudian diberikan tanda-tanda tasniahnya. Jadi untuk rafa tentu memakai alif, alladzi menjadi alladzani, allati menjadi allatani untuk rafa, dan untuk nasab dan jar alladzi menjadi alladzaini, allati menjadi allataini. Wa nunu in tushdad fala malamah, nun dalam lafaz alladzani, allatani, alladzaini, allataini jika ditasydid maka tidak apa-apa. Nun ini sebagai ganti dari alif atau ya yang dibuang, menjadi allatani menjadi allatani, alladzani menjadi alladzani, alladzaini menjadi alladzayani, allataini menjadi allatayani. Wan nunu min dzaini wa taini syuddida aidan wa ta'widan bidzaka qusida. Begitu juga nun dalam isim isyarah dzani dan tani itu juga boleh ditasydid, dzani menjadi dzani, tani menjadi tani. Kalau yang pakai ya tentu dzayani, tayani. Tujuan dari pentasyidan nun ini, penambahan nun yang di akhir sehingga ditasydid, adalah sebagai ganti dari alif atau ya yang dibuang. Termasuk pentasydid di sini adalah firman Allah Ta'ala dibaca oleh sebagian ulama menjadi walladzani ya'tiyaniha minkum dengan tasydid nun. Begitupun dalam Rabbana arinal ladzayani di dalam pembacaan dengan tasydidnya nun. Tasydid nun ini adalah madhabnya ulama-ulama Kufah. Jam'ul ladzil ula alladzina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa billati walla illati qad jumi'a wallaika alladzina nazran waqa'a. Jamannya lafaz alladzi yang merupakan mufrad mudzakkar adalah ula dan alladzina, ada dua, ula dan alladzina. Lafaz ula ini digunakan sebagai jamaknya alladzina untuk mufrad mudzakkar, tapi terkadang ula juga digunakan untuk jamak muannats. Ini terkumpul dalam sebuah syair, wa tublil ula yastalimuna 'alal ula tarauhunna yaumar ra'i kal hidail kubli. Wa tubli, dan kematian itu menghancurkan, al ula yastalimuna 'alal ula, pada orang-orang yang duduk di atas kuda-kuda. Ula yang pertama ini pakai yastalimuna menunjukkan dia adalah untuk jamak mudzakkar. Alal ula, ula yang kedua ini untuk jamak muannas, terbukti dengan di depannya untuk muannas dikatakan tarauhunna yaumar ra'i kal hidail kubli, kamu melihat kuda-kuda itu di hari peperangan bagaikan burung hida yang menyambar. Lafaz alladzina sebagai jamak dari lafaz alladzi, dia dibaca tetap secara mutlak baik rafa, nasab maupun jar. Dia adalah isim mausul yang mabni fathah. Dikatakan ja'ani alladzina akramu zaidan, datang orang-orang kepadaku yang mereka memuliakan Zaid, tetap pakai alladzina dalam rafa. Nasabnya ra'a itu alladzina akramuhu, tetap alladzina. Wa martu billadzina akramuhu, tetap alladzina. Wa ba'dhum bil wawi raf'an nataqa, lafaz alladzina sebagian ulama atau orang Arab membacanya dengan waw ketika rafa menjadi alladzuna, nasab dan jarnya alladzina. Jadi ini seperti i'rabnya jamak mudzakkar salim. Mereka itu adalah dari golongan Banu Hudzal. Termasuk di sini adalah sebuah syair, nahnul ladzuna sabbahus sabbaha, kami adalah orang-orang yang menyerang di waktu subuh, yauman nakhili gharatan milhaha, di hari perang Nakhil, satu daerah dekat Madinah, gharatan milhaha, dengan serangan yang bertubi-tubi. Billati walla illati qad jumi'a, lafaz allati yang khusus untuk satu orang perempuan mufradah muannatsah, ini jamaknya ada dua, yaitu allati dan allai. Boleh kita pilih pakai yang mana. Allati dan allai boleh ditambahkan ya menjadi panjang menjadi allati dan allai.
Walaika alladzina nazran waqa'a, lafat allai yang merupakan jamak untuk muannats terkadang digunakan sebagai ganti alladzina, yaitu untuk jamak mudzakkar. Dikatakan dalam syair, fama abauna bi amanna minhu alaina allai qad mahadul hujura, syair dalam Bahar Wafir. Dia mengatakan syair ini, ayah-ayah kita bukan orang yang lebih banyak pemberiannya darinya, dari orang lain yang dia puji, padahal ayah kita itu mahadul hujura, telah memangku kita dalam pangkuannya. Ini sebuah ucapan yang sebenarnya salah, karena sebenarnya tentu kalau kita sadari tidak ada yang melebihi ayah kita. Dia ini malah memuji orang lain, menganggap orang lain itu lebih banyak pemberian dari ayahnya. Syahidnya adalah dikatakan qad mahadu allai, qad mahadu allai ini digunakan seperti alladzina, buktinya memakai lafaz mahadu sebagai dhamir menunjukkan untuk jamak mudzakkar. Terkadang lafaz-lafaz yang biasa digunakan untuk jamak mudzakkar, misalnya al-ula yang merupakan jamaknya alladzi, itu digunakan untuk perempuan, untuk jamak muannats. Misalnya sebuah syair dalam Bahar Tawil mengatakan fa ammal ula yaskunna ghawra tihama, adapun perempuan-perempuan yaskunna ghawra tihama yang mereka tinggal di pedalaman daerah Tihama, pakai yaskunna untuk perempuan. Fakullu fatatin tatrukul hajala aqsama, maka setiap wanita muda di antara mereka membiarkan betis mereka membesar sehingga memecahkan gelang di kaki mereka. Ini wanita yang menjadi gemuk karena nggak ngapa-ngapain sehingga nggak sedap dipandang, diistilahkan saking gemuknya sampai gelang kaki mereka pecah nggak kuat karena betis mereka menjadi sangat gemuk dan besar. Waman wama wa'al tusawi ma dzukir. Sekarang kita mulai membahas tentang isim mausul yang umum. Pertama adalah man, kemudian ma dan al. Ini semuanya tusawi ma dzukir, sama saja dalam apa yang disebutkan, yaitu sama baik dia mudzakkar maupun muannats, baik dia mufrad tasniyah maupun jamak. Misalnya dalam man dikatakan ja'ani man qama, ini untuk mufrad mudzakkar, man qamat untuk mufrad yang muannats, man qama, man qamata untuk yang tasniyah, man qamu, man qumna untuk yang jamak. Ini semuanya lafaznya tetap man. Jadi man ini tetap baik dia mudzakkar maupun muannats, baik dia mufrad tasniyah maupun jamak. Begitupun ma, misalnya a'jabani ma raqiba, ma raqibat, ma raqiba, ma raqibata, ma raqibu, ma raqibna. Begitupun al ini adalah isim mausul ketika masuk dalam isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabbahat. Ini yang sahih begitu, walaupun sebagian ulama berpendapat ini adalah al-ta'rif. Dikatakan ja'ani al-qaimu, al-qaimatu, al-qaimani, al-qaimatani, al-qaimuna, al-qaimatu, mufrad tasniyah jamak, mudzakkar muannats, bentuknya tetap. Lafaz ma ini umumnya digunakan untuk yang tidak berakal, tapi terkadang digunakan untuk yang berakal. Termasuk di sini firman Allah Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna. Fankihu ma taba lakum, nikahilah wanita-wanita yang kalian suka. Pakai ma tapi isinya adalah orang berakal, wanita-wanita yang kalian suka. Termasuk di sini juga ucapan orang Arab, subhana ma sakharakunna lana, ma suci Allah yang menundukkan kalian pada kami. Juga subhana ma yusabbihur ra'du bihamdi, ma suci Allah yang petir bertasbih dengan memujinya. Sedangkan man biasanya atau umumnya digunakan untuk yang berakal, tapi terkadang man digunakan untuk yang tidak berakal, seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha'. Wa minhum, dan di antara makhluk, man yamshi ala arba', ada hewan yang berjalan di atas kaki empat, seperti mungkin kambing, kerbau, sapi dan yang lainnya. Man di sini isinya adalah yang tidak berakal. Termasuk di sini adalah ucapan syair dalam Bahar Tawil, bakaitu ala sirbil qata id mararna bi, aku menangis pada burung qata ketika mereka melewatiku. Fakultu wa mithli bil bukai jadiru, aku mengatakan orang sepertiku layak untuk menangis karena sedih. Asirbal qata hal man yu'iru janahahu, wahai kumpulan burung qata, adakah orang yang mau meminjamkan sayapnya padaku? Pakai man, padahal ini adalah kumpulan burung yang tidak berakal. La'alni ila man qad hawaitu atiru, agar aku bisa terbang pada orang yang aku cintai.
Sedangkan al ini masuk pada yang akil maupun ghairu akil. Dikatakan misalnya ja'al qaimu wal markubu, datang orang yang berdiri dan hewan yang ditunggangi. Al qaim akil, al markub ghairu akil. Kemudian al ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah huruf mausul, ada yang mengatakan dia adalah isim mausul, dan ini yang sahih. Ada yang mengatakan dia adalah al-ta'rif, khususnya tentang al yang masuk pada isim fa'il, misalnya ja'a al-dharibu Zaidan, datang orang yang memukul Zaid. Masuk pada isim maf'ul, ja'al madrubu akhuhu, datang orang yang dipukul saudaranya. Atau masuk pada sifat musyabbahat, ja'al hasanu wajhu, datang orang yang ganteng wajahnya. Dan musyabbahat ini berbeda dengan isim fa'il, walaupun sama-sama sifatnya. Kalau isim fa'il dia hudus wa tajaddud, datang orang yang memukul, kan tentu enggak mukul terus, kadang juga enggak. Datang orang yang berdiri, kan enggak berdiri terus, kadang juga duduk dan seterusnya. Kalau sifat musyabbahat ini dia selalu ada, datang orang yang ganteng wajahnya, yang ganteng terus. Enggak mungkin sekarang ganteng sore jadi jelek, kan tidak. Wahakadha dhu inda tayyi'in syuhir, begitupun termasuk isim mausul yang umum adalah dhu menurut qabilah tayyi'. Jadi dhu ini bentuknya tetap, baik mufrad, tasniyah, jamak, muzakkar maupun muannas. Dikatakan ja'ani dhu qama, dhu qamat, dhu qama, dhu qamata, dhu qamu, dhu qumna, semuanya bentuknya tetap. Wakallati aidan ladaihim dhatu mawdi allati atadawatu, sebagian qabilah tayyi' di tempatnya allati atau untuk mufradah muannatsah dia tempatkan dhatu, dan di tempatnya allati atau di tempatnya jamak muannas dia tempatkan dhawatu. Jadi misalnya ja'ani dhatu qamat untuk yang mufradah muannatsah, dan kemudian ja'ani dhawatu kumna untuk yang jamak muannas. Yang lebih masyhur dalam lughat qabilah tayyi ini, dhu ini adalah mabni. Jadi tetap dhu. Misal dikatakan ja'ani dhu qama, ra'aitu dhu qama, marartu bi dhu qama. Tapi sebagian qabilah tayyi memu'rabkannya seperti i'rabnya asmaus sittah, yaitu dhu yang bermakna sahib, sehingga dikatakan ja'ani dhu qama, ra'aitu dha qama, marartu bi dhi qama. Termasuk di sini sebuah syair dalam Bahar Tawil, dikatakan fa imma kiramun musiruna laqituhum, adapun orang-orang yang dermawan, yang kaya, yang aku bertemu mereka, fa hasbiya min dhi indahum ma kafaniya, maka yang mencukupiku dari yang ada di sisi mereka adalah apa yang secukupnya. Orang ini meminta secukupnya, tidak minta banyak-banyak, secukupnya saja. Mahal syahid adalah lafaz min dhi. Dhi di sini menggunakan i'rabnya asmaus sittah, yaitu jar dengan ya. Wa mislu madza ba'da mastifhami aw man idza lam tulgha fil kalami, isim isyarah dha itu bisa diamalkan sebagai isim mausul seperti ma, yaitu tetap bentuknya baik dia mufrad, tasniyah, jamak, baik dia muzakkar maupun muannats, dengan syarat dia jatuh setelah ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Misal dikatakan man dha indaka, man siapa, dha yang indaka di sisimu. Ini seperti dikatakan man alladhi indaka, madza indaka, ma apa, dha yang indaka di sisimu. Ini seperti dikatakan man alladhi indaka. Man dha ja'aka, seperti dikatakan manil ladzi ja'aka. Madza fa'alta, seperti dikatakan man ladzi fa'alta. Maka man di sini adalah mubtada yang mabni sukun fi mahalli raf'in, dha menjadi khabar mabni sukun fi mahalli raf'in karena menjadi khabar, kemudian indaka menjadi silah la mahalla laha minal i'rab. Kemudian musannif menyatakan syarat berikutnya, idza lam tulgha fil kalami. Jadi dha ini jika digunakan sebagai mausul maka dia jadi mausul, tapi jika dia mulgha tidak digunakan, jadi misalnya man dha indaka, man dha ini dia dijadikan bagian dari istifham. Man dha mubtada, indaka khabar. Man dha apa, indaka di sisimu, berarti dia mulgha tidak digunakan, maka tentu bukan merupakan isim mausul. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laikin mustamilah. Setiap mausul baik harfi maupun ismi, baik isim mausul maupun huruf mausul, harus ada silah setelahnya yang menjelaskan pada mausul itu. Ala dhamirin laikil mustamilah, silah itu nanti harus mempunyai dhamir yang layak untuk mausul itu. Jadi kalau mausulnya mufrad, dia harus mufrad, tasniyah juga begitu, jamak juga begitu, muzakkar muannats juga harus sesuai.